Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi sama'il ghibah. Di sini bab menerangkan haramnya mendengar ghibah. Ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Kalau itu kenyataan sesuai dengan itu namanya ghibah. Tapi kalau itu kebohongan namanya buhtah. Kebohongan, membuat fitnah. Mendengar ghibah itu sudah haram. Sekarang kalau mendengar, aku nggak ngomong kok, saya hanya dengarkan saja. Kan ada juga. Saya nggak ikut ngomong loh, saya hanya dengarkan saja. Itu juga haram. Mendengarkan, yang ghibah haram, yang mendengarkan juga haram. Wa amrun dan merintah. Wa amruman dan menerangkan mengenai merintah orang sami'a yang dia mendengar ghibatan ghibah muharramatan yang diharamkan biradiha dengan menolak ghibah itu, dan juga perintah untuk menghentikan ghibah bagi orang yang mendengarkannya. Biradiha wal ingkari, dan dengan mengingkari ala qailiha atas orang yang mengucapkan ghibah. Wa in ajiza bila mana dia tidak mampu, awalam yakbal atau orang yang berkata tadi tidak menerima minhu dari nasihatnya orang yang dengar yang melarang tadi, faraqa maka orang yang melarang tadi meninggalkan saja. Dzalikal majlis itu in amkanahu kalau bisa. Allah berfirman Allah Ta'ala di sananya begitu. Kalau kita dengar orang yang ghibah, usahakan menghentikan. Kalau tidak bisa menghentikan, maka tinggalkan majelisnya. Kalau bisa. Allah berfirman Allah Ta'ala wa idza sami'u bila mana kalian mendengar al-laghwa perkataan buruk, fa idza sami'u bila mana mereka mendengar al-laghwa perkataan buruk, aradu maka mereka berpaling anhu dari perkataan buruk itu, majelisnya maksudnya. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala walladzina dan orang-orang hum yang mereka itu anil laghwi dari perkataan buruk mu'ridun mereka berpaling. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala inna sam'a sungguhnya pendengaran wal basara dan peninggalan dan penglihatan wal fuada dan hati kullun masing-masing kullu ulaika masing-masing itu semua karena adalah anhu dari setiap masing-masing itu mas'ulan akan ditanya apa yang telah dibuat oleh pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala wa idza ra'aita bila mana kamu mendengar alladzina orang-orang bagian Nabi Muhammad, alladzina orang-orang yakhuduna yang mereka masuk fi ayatina di dalam membahas ayat-ayat kami, membahas dengan mencacat atau memburuk-burukan atau mengejek, menghina-hina, menertawakan itu. Fa'arid maka berpalinglah anhum dari mereka hatta yakhudu sehingga mereka masuk fi hadisin ghairi di dalam pembahasan yang lain. Wa imma yungsiyannaka ada kalanya melupakan engkau asyaitonu syaitan, lupa kalau mendengarkan perkataan buruk mereka, yaitu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Itu adalah dosa, lupa kok masih duduk saja. Wala taq'ud maka janganlah kamu duduk ba'da dzikra setelah ingat ma'al qaumil zalimin beserta orang-orang yang zalim. Jadi kalau kamu lupa, kadang-kadang itu kan orang itu enggak karena asik kan lupa. Begitu lupa, nah itu kan kamu ikut dengarkan. Tapi begitu kamu ingat, ini dosa ini. Nah, ini dosa, langsung wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Janganlah kamu duduk setelah ingat bersama orang-orang yang zalim itu. Jangan diajak duduk, pergi gitu saja. Saya pamit. Nah, selesai. Kalau enggak berani, ya alasan apa gitu kalau enggak berani?
Alasan saya mau ke WC, sakit perut. Nah, ada alasan untuk bisa meninggalkan majelis ghibah atau majelis yang buruk. Wa Nabi Darda dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kok yuqalu ini qala itu qala berkata, berolah bersabda baginda Nabi, man barang siapa radda yang menolak, mencegah atau menolak, melindungi an irdi akhihi dari kehormatan saudara Islamnya, radda maka akan melindungi Allah an wajhi dari wajahnya, an-nara dari sengatan api neraka, yaumal kiamat pada hari kiamat nanti. Orang yang melindungi kehormatan saudaranya akan dilindungi wajahnya oleh Allah dari api neraka nanti pada hari kiamat. Kenapa kok wajah? Wajah ini adalah anggota badan yang paling mulia, yang manusia itu wajah. Makanya seperti halnya kemuliaan, kehormatan itu kan kemuliaan. Ya, dia melindungi kehormatan saudara Islamnya, maka wajahnya akan dilindungi oleh Allah. Apa wajahnya tok? Enggak. Disebutkan wajah ini maksudnya seluruh tubuh, karena yang termulia itu adalah bagian wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa dan masih kekal wajhu rabbika, wajahnya Tuhanmu. Dzul jalali wal ikram. Masa yang kekal kuluman alaiha fan, setiap semuanya itu hancur semuanya, dan yang masih tinggal adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Wajahnya saja yang tubuhnya habis gitu. Enggak. Maksud wajah ini adalah zatnya Allah semuanya. Disebutkan wajah sebagai untuk penghormatan. Untuk penghormatan. Kadang-kadang orang itu juga ya, menyebutkan kepala, maksudnya seluruh tubuhnya. Ada berapa kepala yang ada? Ini alhamdulillah ada datang 100 kepala, maksudnya kepala dan tubuhnya, bukan kepalanya saja. Jadi dalam bahasa itu biasa. Wa an Idban bin Malik dari Idban bin Malik radhiyallahu taala anhu, fi hadis dalam hadisnya Idban, al-tawili yang panjang, al-masyhuri yang masyhur, alladhi hadis taqaddama yang telah lewat, fi babir raja dalam bab raja. Qala berkata Idban, qala bersabda an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama berdiri an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli untuk mensolati, untuk salat. Faqala maka beliau berkata, ayna Malik ibn Tukhsum, mana Malik ibn Tukhsum? Faqala maka berkata rajulun, seorang laki-laki. Dzalika Malik ibn Tukhsum itu munafikun, adalah orang munafik. La yuhibbu, dia tidak mencintai Allah wala rasulahu, dan tidak pula mencintai utusan Allah. Faqala maka bersabda an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik, jangan berkata seperti itu. Ala tarahu, tidaklah kamu lihat Malik ibnu Tukhsum, qad qala, sungguh dia telah berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah bersaksi maksudnya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Yuri itu yang dia menginginkan, bidzalika dengan la ilaha illallah, wajhallahi, zat Allah, maksudnya ridha Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah qad harrama, telah mengharamkan ala nari, atas api neraka, mengharamkan man orang, qala yang mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi yang dia menginginkan, bidzalika dengan kalimah la ilaha illallah, wajhallahi, wajah Allah, ridha Allah, muttafaqun alaih. Jadi ada orang itu yang buruk-burukan Malik ibnu Idban, dia ada
Munafik niku Kanjeng Nabi, dia itu orang yang tidak suka Allah, tidak suka Rasul. Jangan berkata begitu, dia kan sudah pernah mengatakan la ilaha illallah. Artinya ini apa? Pokoknya kalau dengan ahlu la ilaha illallah itu jangan berani-berani kita ini. Harus betul-betul dijaga lisan kita ini. Jadi nggak terus diem saja. Memang ada beberapa perkara yang dibolehkan seseorang itu ghibah. Mungkin karena untuk suatu kemaslahatan agama. Atau misalkan itu bisa ghibah. Kayak seperti para muhaddisin. Mereka itu kan juga mau menyebutkan keburukan-keburukan orang. Itu si fulan laisa biqawi, fulan laisa bisabat. Fulan laisa bikadza, fulan kadzab. Fulan ya tadi kayak seperti itu gimana itu? Kan ghibah. Ini ada urusan dengan agama. Itu ghibah yang diperbolehkan. Karena ini berbahaya kalau enggak disebutkan untuk agama. Oh, enggak. Seperti juga seperti lamaran itu juga. Bagaimana tuh itu calon istri itu tanya itu, oh itu sifatnya begini-begini, atau ini calon suami sifatnya begini. Itu bukan ghibah, itu penting biar diketahui satu sama lain. Ini punya sifat, istri punya sifat begini, yang suami punya sifat begini. Itu kadang-kadang disampaikan biar apa? Ya biar nanti itu memang saling menerima begitu. Kadang-kadang wallahu a'lam. Tidak harus menjelek-jelekan, tapi ini maka Nabi itu juga pernah berkata, ini orang-orang muhajir sama nikah sama orang Ansor ya. Nggih Kanjeng Nabi. Ya suruh khidbah dulu lah, nazar dulu, suruh nazar dulu. Karena di matanya orang Ansor itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Apa maksudnya itu? Sebagai orang Ansor itu sebagian matanya itu agak berbeda lah dengan orang tajam atau bilangnya agak juling bagaimana Allah. Jadi maksudnya yang seperti ini bukan ghibah, Nah ini penting supaya tambah terjadi mawaddah. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi hadisin tawilin, di dalam hadis yang panjang fi qissati taubatihi, di dalam kisah taubatnya Ka'b bin Malik. Maka sabakan teman dan sungguh telah lewat fi bab taubat, di dalam bab taubah. Qala berkata Ka'b, qala bersabda an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sedangkan baginda Nabi jalisun adalah orang yang duduk fil qaumi di dalam kaum di Tabuk. Ma fa'ala Ka'b bin Malik, apa yang dibuat Ka'b bin Malik. Maksudnya apa yang terjadi dengan Ka'b bin Malik? Kenapa kok enggak datang untuk khuruj? Orang dulu ini ditanyalah Nabi, kenapa enggak berangkat keluar? Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki min Bani Salimah, dari Bani Salimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abasahu telah menahan Ka'ab burdahu, kedua pakaiannya Ka'ab, pakaian atasan dan bawahan maksudnya itu. Maksudnya dia ini hanya sibuk saja dengan dandan. Wan nadaru, dan melihat fi idfaihi, di tubuh bagian kanan kirinya saja. Dia itu hanya melihat tubuhnya saja, dandan aja senengannya itu. Kalau untuk berjuang enggak mau. Maka berkata lahu kepada rajul Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, bi sama qulta, seburuk-buruk perkara yang kamu katakan. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma alimna, kami tidak mengetahui alaihi kepada atas Ka'ab bin Malik illa khairan, kecuali hanya kebaikan saja. Fasakata, maka diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqan alaih. Idfah artinya idfah janibahu, arah kanan kirinya, pundak kirinya. Kayak orang itu kalau takjub kepada diri sendiri kan melihat kanan kirinya, lihat kanan, lihat kiri. Nah, itu saya tekan.
Dia yang melihat diri kanan kirinya, tubuhnya bagian kanan bagian kiri. Wa huwa dan melihat tubuh bagian kanan bagian kiri, isyaratun adalah isyarah ila ijabihi, atas takjub dia sendiri, binafsi atas dirinya sendiri. Ya Allah. Bab ma yubahu minal ghibah. Di sini bab menerangkan mengenai apa yang diperbolehkan dari ghibah.